warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, salah satu CGP dari Kota Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas koneksi antar materi untuk modul 2.2. Saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya terkait pembelajaran di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosi. Sebelumnya, saya merasa bahwa pendidikan atau kompetensi sosial emosi sangat sulit diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Guru harus menyediakan waktu khusus untuk bisa membelajarkan kepada seluruh siswa bagaimana kita bersosial dan bagaimana kita bisa mengelola emosi siswa. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 2.2, saya merasa bahwa pelaksanaan PSE atau KSE dalam proses pembelajaran sangatlah mudah dan bahkan mungkin bisa kita lakukan secara sederhana. Teknisnya adalah kita bisa mengoptimalkan keyakinan kelas yang sudah ada atau kita bisa melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu bisa melihat perbedaan dari tayangan yang akan saya sajikan terkait dengan penggunaan keyakinan kelas sebagai bentuk layanan atau sebagai bentuk wujud pelaksanaan PSE di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Jadi pintar. Assalamualaikum Bu. Dari mana, Mas? Dari kantin Bu. Kalian sudah terlambat berapa menit ini ya? Apa tadi nggak ada bel? Ada, nggak dengar? Nggak dengar? Nggak dengar? Nggak dengar? Masuk ke kantin sana nggak dengar ya? Diingat-ingat belnya jam berapa? Ya, kalau kalian setiap hari seperti ini, pada saat kemarin, pertemuan yang kemarin juga kalian yang terlambat, ya kan? Udah, ayo duduk sana. Jangan diulangi ya. Hei. Udah terlambat, sekarang duduk tapi ngomong sendiri. Diperhatikan di sini. Tadi udah dibilangin, kamu udah terlambat berapa menit tadi? Teman-temanmu udah siap, kamu belum siap. Sekarang kamu ngomong sendiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengucapkan selamat pagi untuk kalian semuanya. Hari ini kita masuk di layanan bimbingan konseling. Setelah minggu lalu kita telah membahas tentang apa itu keyakinan kelas dan bagaimana penerapannya. Baik anak-anak, Waalaikumsalam. Dari mana nak? Dari kantin. Dari kantin. Tadi sudah bel. Anak-anak kita perlu oke. Anak-anak kita masih ingat ya keyakinan kelas kita apa? Salah satu keyakinan kelas kita apa ya? Tidak datang terlambat waktu pergantian jam. Kemudian kemarin kita sudah juga belajar tentang bagaimana keyakinan kelas menuju sukses. Kira-kira salah satu yang kita menuju sukses itu apa? Belajar, kemudian mengikuti pelajaran dengan tepat waktu. Masih ingat kan? Ingat apa enggak? Nur ingin kamu mempelajari kembali, mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, teman-teman semuanya tidak ada yang terlambat. Berharap kamu selanjutnya tidak terlambat. Gitu ya. Silakan duduk.
Dari contoh yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat bersama-sama bahwa penerapan PSE di proses pembelajaran bisa kita lakukan melalui optimalisasi keyakinan kelas, termasuk optimalisasi dalam budaya positif sekolah. Misalnya, kita berlakukan Senin berterima kasih, Selasa meminta maaf, Rabu meminta tolong. Sehingga di hari-hari itu kita biasakan para siswa kita untuk bisa menumbuhkan sikap sosial dan emosi mereka untuk lebih baik daripada sebelumnya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademiknya, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari pada modul 2.2. Yaitu yang pertama adalah KSE, kompetensi sosial emosi, di mana seorang guru harus memiliki kompetensi sosial, baik itu sosial dengan siswa maupun sosial dengan rekan sejawat, sekaligus bisa mengelola emosi untuk bisa mendapatkan dan melaksanakan tugasnya secara optimal. Yang kedua adalah kesadaran penuh, di mana seorang guru juga merupakan manusia biasa, di mana lelah pasti pernah menghampiri. Sehingga di saat kita lelah, diharapkan kita bisa melakukan rehat sejenak dan bisa fokus kembali untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis, di mana kita harus bisa memiliki pemikiran yang positif dan sikap yang positif untuk bisa menghargai diri kita sendiri, sehingga penghargaan untuk diri kita sebagai seorang guru kita dapatkan melalui penghargaan yang kita lakukan sendiri. Dari proses belajar di modul 2.2 tentunya ada tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Yang pertama, untuk para siswa saya akan mengoptimalkan pelaksanaan PSE dalam proses pembelajaran di kelas. Saya berharap dari pelaksanaan PSE di kelas, saya bisa memunculkan 5 kompetensi sosial emosional para siswa saya. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena saya yakin dari kelima kompetensi sosial emosi ini merupakan dasar para siswa saya untuk bisa berkembang dan hidup di masyarakat secara optimal dan bahagia. Selain itu, dari PSE yang saya terapkan di kelas, saya juga akan memberdayakan seluruh warga sekolah untuk bisa melaksanakan budaya positif untuk meningkatkan KSE yang ada. Dengan adanya budaya positif, secara tidak langsung, saya telah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional untuk seluruh warga sekolah. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan dalam hal ini adalah dari materi yang disampaikan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosi memiliki keterkaitan yang luar biasa dengan modul yang sudah saya pelajari sebelumnya. Kita sebutkan saja dari modul 1.1 tentang pemikiran atau filosofi KHD. Kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari modul yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sebuah kesatuan, dasar pemikiran, dasar kita untuk bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa di modul 2.2 merupakan langkah awal kita dalam menggerakkan komunitas kita, utamanya di sekolah, baik itu kepada siswa maupun kepada rekan sejawat. Proses menggerakkan dimulai dari pemahaman kita secara pribadi sebagai guru penggerak untuk memahami bagaimana itu siswa, bagaimana filosofi kita memandang siswa itu sendiri,
kemudian menerapkan nilai-nilai kita dan peran kita sebagai guru penggerak, kemudian menentukan visi kita sebagai guru penggerak, dan membudayakan budaya yang positif yang menurut kita itu sesuai dengan visi yang sudah kita buat. Dan selanjutnya adalah pembelajaran terdiferensiasi yang bisa kita laksanakan dengan memasukkan pembelajaran sosial emosional yang lebih baik. Sehingga hal ini merupakan sebuah kesatuan yang luar biasa yang bisa membuat kita merasa mantap untuk bisa menggerakkan komunitas kita, utamanya di lingkungan sekolah kita, baik itu menggerakkan siswa maupun menggerakkan guru-guru atau rekan sejawat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosi. Saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa kita masih memiliki semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk kita bisa menggerakkan komunitas kita, menggerakkan teman sejawat kita, demi menuju pendidikan yang lebih maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.